Saners, balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Nah, balik lagi nih sama kita bertiga yang bakal bawain curhatan Saners. Sebelum kita kembali ke topik, perkenalkan aku Nencila. Aku Okta. Dan aku Bila. Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu curhatan dari Saners nih. Boleh. Kita kedatangan curhatan dari Saners lagi dan bakal kita bawain di podcast hari ini. Nah, halo majalah Sunday, aku mau nanya nih. Halo juga Saners. Nah, aku tuh sering banget terlambat masuk sekolah karena ketiduran, kesiangan lah gitu. Karena malamnya tuh aku kebanyakan main HP. Jadi di sekolah aku kena tegur, dinasehatin gitu sama guru BK. Tapi karena dari nasihat-nasihat itu atau teguran-teguran itu aku masih belum tetap berubah. Kadang karena takut masuk ruang BK, aku setiap sering terlambat bangun atau kesiangan, aku tuh mutusin buat nggak pergi sekolah atau izin. Bahkan sudah sampai 10 hari lebih. Akhirnya karena kejadian itu orang tua aku dipanggil. Nah, karena kejadian itu aku selalu ngunciin diri aku di kamar. Makan pun aku cuma 1 kali sehari, dan itu pun ketika semua orang yang ada di rumah tuh udah tidur. Nah, pada saat aku ditanya sama orang tua aku tuh nggak mau jawab, aku cuma bisa diem aja, bener-bener nggak mau ngobrol atau interaksi sama orang rumah. Dan udah 10 hari ini aku nggak masuk sekolah. Kadang aku juga datang kok ke sekolah, tapi sehari atau 2 hari aja. Kayak aku nggak ngerasa malu karena yang udah lama nggak datang sekolah tapi tiba-tiba langsung datang lagi kayak gitu. Nah, setelah sekian lama, akhirnya aku beraniin cerita nih ke orang tua aku. Kalau aku tuh selama ini nggak masuk sekolah sampai berhari-hari karena aku tuh kesel, benci banget sama salah satu guru yang ada di sekolah. Guru itu pada saat hari itu tuh aku tuh terlambat ke sekolah, aku kesiangan. Nah, ada satu guru yang udah masuk ke dalam kelas dan udah mulai pelajarannya. Pada saat aku terlambat masuk kelas, guru itu tuh malah ngomel-ngomel ke aku dan nyuruh aku keluar kelas dan berdiri di luar. Nah, dari situ aku tuh kesel, aku merajuk lah, aku kesel banget sama guru ini. Dan aku tuh benci banget sama guru ini, sampai aku tuh nggak mau ngeliat guru ini lagi. Dan aku tuh sampai udah nggak mau masuk ke sekolah kalau ada guru ini gitu. Nah, orang tua aku sama pihak sekolah udah nyaranin buat minta maaf ke guru itu, tapi aku tuh nggak mau. Akhirnya aku minta buat pindah kelas atau bahkan kalau bisa pindah sekolah. Jadi tuh aku tuh bingung dan ribet banget urusannya. Nah, kalau menurut kalian, apakah aku ini termasuk kena gangguan psikologis atau gimana ya? Nah, gimana nih menurut kalian? Dari cerita Saners kali ini. Cukup rumit ya permasalahan dia. Benar banget sih. Karena dia juga terlambat gara-gara main HP juga kan malam-malam. Harusnya kan malam itu waktu untuk istirahat gitu, malah dibuat untuk main HP. Kalaupun untuk main HP mungkin bisa sebentar, jangan sampai malam biar paginya tuh nggak terlambat masuk sekolah gitu. Benar sih, dari aku juga karena ini kesalahan pribadi dia ya. Karena keteledorannya dia yang nggak bisa manage waktu, nggak bisa bedain nih mana waktunya untuk tidur, mana waktunya untuk main HP. Dan sebenarnya mungkin ini karena udah kecanduan gadget kali ya. Iya ya. Karena udah keseringan, udah ketergantungan sama gadget, makanya ketika kita udah ngerasa ngantuk pun kita tetap masih mau main HP. Atau bahkan sekarang kan banyak sosmed-sosmed yang bikin kita keasikan gitu ya, kayak entah scroll TikTok atau scroll Reels Instagram kayak gitu. Tapi ini juga benar-benar murni kesalahan dia. Kan orang tuanya juga udah nyuruh sama dia buat minta maaf sama gurunya yang dia tuh terlambat, tapi dia tetap aja nggak mau. Terus pas disuruh buat ke ruang BK juga kenapa nggak mau gitu kan? Harusnya ikutin aja gitu ke alurnya, misalkan siapa tahu dia bisa dapat nasihat dari guru BK-nya sampai dia bisa introspeksi diri lah gitu. Benar banget ya, dan kalau menurut aku juga ya, dari teguran-teguran yang udah dia dapat, harusnya tuh dia bisa berubah, harusnya tuh dia bisa
introspeksi diri dia, mana yang bisa menurut dia, oh ini salah nih. Dan karena dia pun, si pengirim ini udah besar ya, udah masuk usia remaja, yang dimana pola pikirnya udah bisa berjalan secara normal gitu, dan bisa udah tahu nih ngebedain mana yang baik dan mana yang buruk. Itu kan juga bener-bener kesalahan dia sendiri kan. Jadi kan dia harus nerima konsekuensinya. Ketika dia disuruh keluar kelas, ya berarti dia harus nerima tanpa perlu harus marah juga ke gurunya. Bener banget. Dan kalau misalkan untuk ini dia kena gangguan psikolog atau bukan, atau hal yang lainnya, menurut aku sih mungkin lebih mengarah ke cara dia penggunaan gadgetnya. Gitu. Karena dia udah benar-benar kecanduan gadget. Menurut aku sih lebih kena ke psikis ya, benar. Tapi bukan karena dia tuh dimarahin sama gurunya, atau karena dia abis diomel-omelin sama guru, atau dia karena keseringan keterlambatan di sekolah, tapi karena dia udah di tahap secandu itu sama gadget. Di tahap bener-bener nggak bisa lepas dari gadget. Karena kan di sini permasalahannya itu karena dia keseringan bergadang demi main HP gitu. Mungkin kalau menurut aku bisa dikurangin sih ya main HP-nya. Kayak mungkin dibatasin jam-jamnya. Kita boleh kok main HP, tapi asal kita tahu batasannya gitu. Lagian juga aturan dia tuh bisa paham ya mana waktu tidur, mana waktu bermain. Lagian itu juga umurnya juga udah benar-benar masuk usia remaja. Benar. Dan dia bisa ngerti kalau jam segitu tuh emang udah harus lepas HP dan harus tidur, dan besoknya itu pun sekolah. Lagian juga masih ada hari-hari esok untuk main HP gitu kan. Benar banget. Dan justru menurut aku siang hari atau sampai sore hari dimana yang masih wajar buat beraktivitas tuh lebih panjang dibanding malam hari. Karena malam hari tuh waktu kita buat beristirahat, buat recharge energi kita, buat menghilangkan rasa capek kita gitu. Betul. Dan kalau menurut aku juga mungkin orang tuanya bisa mengontrol si anaknya dari penggunaan gadgetnya. Nah, dari setahu aku di HP itu ada yang namanya kontrol orang tua. Mungkin orang tuanya juga bisa salah satu gunain kontrol orang tuanya ini supaya bisa membatasi jam-jam buat anaknya main HP kayak gitu. Ternyata itu punya kegunaan yang besar gitu ya buat anak kita sendiri. Nah, gitu. Biasanya kan kontrol orang tua ini digunakan untuk anak-anak di bawah umur yang menggunakan gadget berlebihan. Dan ternyata itu nggak cuma untuk anak di bawah umur, bisa juga untuk anak-anak seperti kita yang udah di tahap kecanduan gadget. Jadi bisa tuh dimanfaatin yang kontrol orang tuanya. Bener banget. Dan kalau misalkan menurut aku untuk anaknya sendiri, coba buat berpikir lebih kritis lagi, berpikir lagi secara logika ya, secara emosional. Kalau misalkan emang ngerasa main HP tuh lebih baik, kalau menurut aku sih itu salah ya. Mending itu dilepasin dulu gitu pikiran kayak gitu. Benar, karena kita lebih baik itu melakukan aktivitas lain kayak tanpa HP gitu setidaknya, daripada harus menggunakan HP 24/7 kayak gitu. Kita main HP tuh nggak salah sih. Dia kan pasti ada hari libur dong sekolah. Iya, juga bisa digunain buat bener main HP. banget. Jadi nggak dari semalamnya terus besoknya harus sekolah main HP, itu no ya. Bener banget. Dan kalau misalkan hal-hal kayak gini kejadian, terus kita yang udah tahu salah tapi masih kita kekeh dan keras kepala buat nggak mau terima atas teguran-tegurannya, itu salah banget juga ya guys. Karena kita sebagai manusia yang udah tahu jelas salah, titik salahnya, dan bener-bener kelihatan kalau kita tuh salah, tapi kita masih nyangkal kalau kita itu nggak ngerasa bersalah dan nggak mau berubah, itu kayaknya kita harus coba buat introspeksi diri, ngobrol sama diri sendiri, orang tua, atau karena di sekolah ada guru BK, kalian bisa ngobrol ke guru BK gimana caranya supaya kalian bisa ngerasa ketika kalian salah tuh kalian ngerasa bersalah, bukan malah keras kepala kayak gitu. Lebih ke terbuka ya. Bener banget. Dan kalau misalkan ada apa-apa harus terbuka juga sama
orang tua terutama gitu. Sama orang-orang sekitar yang bisa kita percaya gitu. Bener banget. Tapi menurut aku ini kan di sini dia minta buat pindah kelas atau pindah sekolah. Ya. Nah kalau pindah kelas ini kayaknya percuma nggak sih, soalnya kan guru nggak mungkin ngajar di satu kelas aja. Iya Bener benar-benar. banget. Dan kalaupun pindah sekolah, tapi dari kondisi si anaknya tetap nggak mau ngerubah, tetap berperilakuan seperti itu, kalau menurut aku sih percuma juga. Betul. Karena mau sejauh apapun kita pindah, kalau misalkan kita sebagai manusia attitude-nya atau watak kita udah dasarnya seperti itu, nggak mau berubah, itu tuh bakal susah banget buat bersosialisasi di lingkungan sekitar kayak gitu. Kita juga harus nerima masukan dari orang-orang sekitar yang kita percaya gitu, biar supaya diri kita tuh bisa lebih improve, lebih baiknya tuh gimana gitu kan. Bener banget, apalagi masukan-masukannya itu tuh masukan yang baik gitu. Iya. Buat diri kita tuh jadi berubah. Betul sih. Dan mungkin masukan itu bisa kita analisis lagi lebih dalam gitu, lebih baiknya kayak gimana. Jangan sampai hal kayak gini tuh bisa keulang lagi sama diri kita, karena ini bisa ngerugiin besar gitu buat diri kita sendiri. Bener banget, malah jadi bumerang buat diri kita sendiri nggak sih? Iya benar banget, dia kayak gitu juga benar-benar udah ngerugiin diri sendiri aja. Bener banget. Atau kalau misalkan kita punya cara atau solusi sendiri buat menyelesaikan masalah ini, itu juga jauh lebih bagus. Iya, nggak apa-apa banget malah. Karena setidaknya kita udah mau niat buat berubah. Sekecil apapun perubahannya itu tuh namanya perubahan. Oke, mungkin itu aja aja pembahasan episode kita kali ini. Suners masih bisa cerita atau bahkan curhat ke kita dengan mengunjungi website Majalah Sunday. Di situ ada logo WhatsApp, kalian bisa klik logo WhatsApp-nya, langsung bisa curhat ke kita. Siapa tahu bisa kita bawain di episode selanjutnya, atau bahkan kita kasih saran juga nih kayak yang tadi. Benar banget. Dan kita juga nggak akan cuma bacain curhatan-curhatan dari Sanar saja, karena kita juga bakal tetap bawain berita-berita yang lagi booming, yang lagi viral di sosial media seperti Instagram, Twitter, atau bahkan TikTok atau platform media sosial lainnya. Betul. Oke, segitu aja dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!